Selamat pagi fams. Udah pada sarapan belum nih? Untuk pagi ini saya mau ajak sarapan yang spesial nih fams. Kebayangkan sarapan di tengah padang safari di Afrika? Wits, paket wisata ini gak halu kok fams. Cukup datang ke kawasan Gunung Perinci, Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Lokasi ini dikenal dengan area Baobab Safari. Jadi emang ada paket makan pagi sambil ditemani oleh satwa-satwa ala Afrika. Saik. Memiliki luas sekitar 7 hektar, lokasi ini pernah meraih penghargaan sebagai Indonesian Tourism and Travel Award tahun 2020. Oh iya, di sini hanya memiliki koleksi satwa dari Afrika, mulai dari jerapah, rusa, impala, ayam mutiara, badak, dan masih banyak lagi. Nama lokasi ini diambil dari sebuah pohon yang berasal dari Afrika, yaitu pohon baobab. Pohon ajaib ini bisa tumbuh dengan ketinggian 25 meter, serta bisa hidup sampai 20.000 tahun. Dari sekian banyak pilihan, paket Breakfast with Giraffe ini menjadi salah satu favorit pengunjung. Paket ini hanya ada di hari Sabtu dan Minggu, mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Nah, kamu bakal diajak menikmati makan pagi ditemani sejumlah jerapah. Untuk tiap paketnya, hanya dibuka sekitar 8 slot aja nih fams. Satu slotnya berdurasi 20 menit. Nah, kamu juga bisa nih bebas berinteraksi sambil memberi makan jerapah-jerapah ini. Oh iya fams, ini dia nih keluarga jerapah yang bakal menemani kalian. Ada Zahara, Zahari, Kamil, Malik, dan Menik. Menik ini baru lahir sekitar awal tahun 2021 dan sebentar lagi dia bakal punya adik. Pasalnya, sang ibu Zahara sedang hamil nih usia 12 bulan. Untuk jenis makanan yang boleh kamu kasih, ini sudah disiapkan oleh petugas. Jadi nggak bisa ngasih sembarangan ya fams. Fams, kita cuci mata sejenak yuk. Tepatnya ke wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di sini terdapat pantai yang punya keunikan tersendiri, yaitu Pantai Kedung Tumpang. Kedung Tumpang merupakan sebuah gugusan karang dengan beberapa kolam yang terbentuk secara alami. Kolam alami ini terjadi akibat hempasan gelombang laut selatan. Akses untuk mencapai Pantai Kedung Tumpang memang sedikit butuh usaha fams. Makanya, biar lebih seru, kita sambil motoran aja ya. Apalagi medannya juga lumayan menantang nih. Pas banget nih fams kalau pakai tunggangan motor trail. Perbukitan yang hijau dan udara segar jadi gerbang penyambut sebelum memasuki bibir pantai. Tapi udah jauh-jauh ke sini, kita bukan mau sekedar foto-foto aja fams. Rugi banget kalau nggak ngapa-ngapain. Di sini kita mau bergabung dengan teman-teman komunitas Slackline Surabaya. Mereka lagi atraksi waterline di Lagun Kedung Tumpang. Dinamakan waterline karena aksi berjalan di atas tali ini dilakukan di atas air. Kalau sampai terpeleset lalu jatuh, bonusnya juga lumayan fams, karena bisa sekalian basah-basahan di kolam alami Kedung Tumpang. Asal jatuhnya nggak pas di batu karang aja ya fams. Untuk pemula, memang tahapannya lebih panjang ya fams. Sebaiknya latihan di darat dulu, kurang lebih sampai semingguan. Fans, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, dulu ya, kalau misalnya jalan-jalan ke Bali, ya kan, wah itu mesti bawa cicing cuan yang banyak, ya kan? Karena semuanya serba mahal katanya. Tapi, tunggu dulu, nggak nonton Ragam Indonesia sih. Ada kok tempat jajan yang murah di Bali. Nah, pengen tahu? Nah, ini dia liputannya. Yang doyan seafood, ayo merapat. Ngiler gak nih? Pagi-pagi udah disajikan olahan yang rame kayak gini. Ada ikan, cumi, udang, kerang, dan scallop. Semuanya serba enak. Kalau biasanya makan seafood di Bali, selalu mengarah ke tempat sejuta umat. Mulai sekarang, kamu udah punya alternatif ini fams. Rasanya gak kalah enak. Dan yang paling penting, harganya murah fams. Tuh, porsinya juga banyak kan?
Lokasinya berada di Pasar Ikan Kedonangan, Kabupaten Badung. Di sini memang aslinya merupakan pasar tradisional yang menjual berbagai hasil tangkapan laut. Pastinya yang masih segar ya fams. Karena semuanya langsung diterima dari nelayan yang melaut dan bersandar di pantai yang ada di depan pasar. Mau cari apa? Ikan, cumi, kerang, atau udang? Pasti ada fams. Asal jangan nyari kapal selam aja ya. Kalau belum puas atau belum ketemu bahan seafoodnya, jangan khawatir. Transaksi jual belinya gak cuma di pinggir pantai aja nih fams. Masih banyak lagi pilihan di dalam pasarnya. Untuk harganya cukup bervariasi. Bahkan cuma beti alias beda tipis dengan yang dijual di pinggir pantai. Apalagi judulnya pasar tradisional. Masih bisa nawar dong pastinya. Tinggal pinter-pinter kita aja nih nawarnya fams. Tapi jangan Afgan ya. Sadis maksudnya. Nah, Joy kasih bocoran nih fams. Untuk harga ikan, kerang, udang dan cumi per kilonya mulai dari Rp30.000. Tapi semua tergantung jenisnya. Karena beda jenis, beda harga juga fams. Kalau udahan belanjanya, gak usah ribet nih fams mikirin masaknya. Di sekitar Pasar Kedonganan juga terdapat nih warung-warung yang menawarkan jasa memasak. Biayanya juga santuy banget deh. Jasa bakar hanya Rp20.000 per kilo, sedangkan jasa goreng Rp40.000 per kilo. Yang jadi idola di sini nih fams adalah menu bakar-bakarannya fams. Tahu nggak kenapa? Karena saat dibakar, aroma bumbunya jadi wangi. Itu cacing di perut pasti langsung nyanyi tuh fams. Proses masaknya rata-rata kurang lebih 30 menit. Tapi tergantung banyaknya bawaan kalian ya. Kita lihat ya berapa bakal harga total semua harganya. Berapa semua totalnya beli? Untuk bakarnya Rp50.000, untuk masaknya Rp40.000, jadinya Rp90.000. Itu sudah sama nasi juga? Nasinya di sebelah mana? Oh, nasinya pesan di sebelah sana beda? Oke, kita bayar sekarang. Nah, buat kalian semua yang lagi ke Bali, wajib banget buat makan di sini. Kalian bisa beli seafoodnya di sebelah sana, di pasarnya, dan kalian bisa bawa ke sini. Worth it banget. Asli fams, rasanya boleh diadu deh sama seafood yang udah terkenal itu. Tapi pada akhirnya, semua balik lagi ke kamu nih fams. Mau murah plus belanja-belanja dulu ke pasar, tinggal ke Pasar Kedonganan. Mau yang cepat dan tinggal duduk manis, memang bukan di sini tempatnya. Oh iya fams, lokasi Pasar Kedonganan ini juga nggak jauh dari Bandara Ngurah Rai. Kurang lebih 10 menitan aja nih, sampai kok. Abis belusukan di pasar sambil berburu seafood, sekarang waktunya kita ngadem di kafe. Kita nikmatin suasana kafe yang sedang viral fams. Biarpun ada di tengah kota Denpasar, tapi spotnya memang agak-agak tricky sih, alias tersembunyi. Tapi soal menunya, wah, dijamin gak tricky deh fams. Perpaduan masakan khas Indonesia dengan menu internasional, seperti pizza ini nih. Nah, kamu tahu nggak topping pizzanya apa? Toppingnya ayam betutu khas Bali loh fams. Wah, seru kan? Nih, Joy kasih tahu ya, nama cafe Hidden Gems ini adalah Gemitir Bali Open Garden. Lokasinya ada di Jalan Nakula, Denpasar, Bali. Dikatakan Hidden Gems karena lokasinya memang agak-agak ngumpet nih fams. Di dalam restoran yang cukup terkenal di Bali, siapa yang sangka ternyata ada cafe yang enak banget untuk tempat nongkrong kamu nih. Cafe buka sejak September 2001 fams. Memang menggunakan filosofi bunga gemitir untuk dijadikan nama kafenya. Dengan adanya Taman Gemitir, jadi harapan banyak orang terkait dengan matahari yang cerah. Bunganya terbuka saat matahari terbit, yang melambangkan kenyamanan, kegembiraan, keberuntungan, dan rasa syukur. Cafe ini buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 10 malam fams. Oh iya, selain tempatnya yang asik, menu-menunya juga nggak kalah ngehit fams. Selain pizza betutu tadi, ada juga nih sayur lodeh yang memakai tambahan daging salmon. Wah! Joy spill satu lagi deh, bebek karinya fams. Potongan bebek goreng dicampur bumbu kari ala cafe Gemitir. Wah, ini juga wajib dicoba. Aroma bumbu kari yang khas dengan daging bebek yang lembut. Kapan nih teman-teman Raga mengajak Joy ke sini?
Selain menu makanan, menu minuman juga recommended banget fams. Warna-warni menggoda banget kan? Untuk dessertnya juga bermacam-macam. Tapi yang jadi idola di sini adalah croffle butter pudding yang disajikan dengan vanilla dan saus lemon. Oh my god! Lalu ada juga nih kelapa jelly fams. Kelapa utuh dengan berisikan jelly serta potongan buah yang segar-segar. Amazing ya! Semua menu di kafe ini menggunakan bahan pilihan dan resepnya juga hasil kreasi sendiri. Jadi udah ciri khas banget fams. Buat yang mau ngopi-ngopi, di kafe ini juga tersedia varian kopi yang beraneka ragam. Tentunya dengan barista yang skillnya terampil fams. Biar hangoutnya lebih seru, pastikan nih kamu udah download aplikasi Alobank. Atau cukup scan aja nih barcode-nya fams. Kalau udah ada Alobank, urusan pembayaran jadi easy. Belum lagi kemudahan lainnya, seperti diskon dan promo spesial lainnya. Fams, kalau liburan ke Bali kira-kira ya paling enak spot foto-fotonya ada di mana ya? Nah, kalau dulu itu paling ya saya sih biasanya sekitaran Kuta, Jimbaran, ya kan, terus udah gitu Nusa Dua, ya enggak, Tanah Lot, Ubud, ya kan. Nah, tapi ada satu tempat yang oke nih. Nah, pengen tahu? Penasaran dong? Yuk, kita simak sama-sama liputannya ya. Ini dia. Selamat datang di Ikon Pariwisata Indonesia, Garuda Wisnu Kencana. Bunga mawar, bunga melati. Kalau dicium harum mewangi. Kalau jalan-jalan ke Bali, wajib banget mampir ke sini. Yoi fams, harus juga dong masuk ke Garuda Wisnu Kencana Culture Park. Lokasinya berada di Ungasan, Kabupaten Badung. Kalau dari Bandara Ngurah Rai, posisinya nggak jauh kok, kurang lebih 30 menit udah sampai. Fams, tanggal 22 September 2018, patung Garuda Wisnu Kencana setinggi 121 meter ini diresmikan. Dengan proses yang panjang selama 28 tahun. Akhirnya, patung GWK ini menjadi ikon pariwisata Bali, bahkan Indonesia. Jadi, bukan rakyat Bali aja nih yang bangga, tapi seluruh rakyat Indonesia juga bangga fams dengan salah satu patung tertinggi di dunia. Patung yang berdiri di Bukit Ungasan ini merupakan representasi dari Dewa Wisnu yang mengendarai burung Garuda. Terus kira-kira gimana ya fams pendapat turis-turis asing yang datang ke GWK? Definitely a great place. This is the first time we are coming here and it's totally unexpected. I think this is a must-visit place if you come to Bali. Tuh, kalau wisatawan asing aja seneng datang ke GWK, kita nggak boleh kalah dong. Fams, saking besarnya patung ini, di area tebing-tebing pun bisa terlihat jelas. Bahkan, area ini kerap dijadikan spot foto yang berlatar GWK. Kalau waktunya tepat, kamu juga bisa nih menyaksikan festival Ogoh-Ogoh. Nah, Ogoh-Ogoh ini biasanya ditampilkan sebagai pelengkap kemeriahan upacara adat dan diarak keliling desa. Setelah selesai, Ogoh-Ogohnya lalu dibakar. Rehat sejenak ya fams, kita main-main dulu nih dengan skuter ini, namanya Smart N. Di area tebing, kamu bisa menyewa dengan harga 60.000 untuk berdua dengan durasi 15 menit. Jadi kalau capek jalan-jalan, naik ini aja fams. Tapi cuma boleh di kawasan tebing dan kawasan Lotus saja ya fams, jangan dibawa pulang. Kalau dulu fams, waktu belum ada patung GWK, patung Wisnu dan patung Garuda inilah yang menjadi daya tariknya. Tapi jangan salah juga ya, kedua patung ini tetap menarik karena ukurannya yang tinggi. Wait, gak cuma patungnya aja nih menarik fans, masuk juga dong ke amphitheater-nya. Amphitheater ini merupakan tempat pagelaran seni, pertunjukan ada setiap hari. Seperti tari kebiar duduk. Lalu ada tari jauk manis. Uniknya, para penonton juga diajak nih untuk berpartisipasi di panggung.
Cie, dipilihnya yang cakep-cakep dong. Bisa aja deh ah. Selain di amphitheater, ada juga nih pertunjukan tari di area outdoor. Tarian yang ditampilkan adalah tari bumbung. Tari ini emang bersifat partisipatif dengan mengajak penonton untuk menari bersama. Dari pria, wanita, hingga anak-anak boleh ikutan menari bersama. Tarian bumbung ini biasanya dipentaskan dalam acara kemasyarakatan di Bali. Dan di penghujung matahari tenggelam, muncul pementasan tari kecak. Pertunjukan tari kecak ini selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan asing maupun lokal. Makanya, kepopuleran tari kecak sampai ke ranah kesenian dunia. Tari kecak ini juga menjadi penutup jalan-jalan kita di GWK Fams. So, mampir ke GWK Fams, tiket masuknya cuma 125.000 aja kok. Udah bisa menikmati berbagai macam keseruan yang ada. Fams, this is it. The man behind the scene. Ini dia sosok di balik mahakarya Garuda Wisnu Kencana, Pak Nyoman Nuarta. Nah, seniman kelahiran Bali ini memang layak banget nih disebut maestro pematung. Selain GWK, ada lagi nih beberapa masterpiece Pak Nyoman yang epic. Sebut saja Monumen Jalasveva Jayamahe di Surabaya atau Monumen Proklamasi di Jakarta. Nah, kalau GWK sendiri, kira-kira apa sih konsep dari patung Garuda Wisnu Kencana ini, Pak? Buat saya itu membangun patung, ya, terutama GWK itu, satu, sekarang begini. Dahulu saya membuat bisnis plan-nya, patung itu, taman itu akan dikunjungi oleh 5.000 orang. Saya presentasi di DPR diketawain. Mana mungkin katanya. Sekarang airport kita yang pesawat landing, pada saat itu ya, pesawat landing aja hampir nggak ada katanya dari Eropa. Ya inilah kita harus ciptakan sesuatu, supaya nanti airport kita bisa banyak pesawat landing dari mana-mana. Fams, bukan tanpa alasan, Pak Nyoman membuat patung-patung raksasa di Indonesia. Rupanya Pak Nyoman Nuarta ingin memberikan warisan yang bikin bangga generasi penerus. Ya, dulu nenek moyang kita bikin Borobudur, bahan pahatnya aja dari apa itu, nggak secanggih sekarang ya kan. Sekarang tuh ada tungsten, ada Widya, nama bajanya itu mudah sekali menghancurkan batu itu ya. Ada bor yang canggih, ada macam-macam. Cepat sekali bisa, dalam sehari sudah ada bentuknya bisa. Kalau dulu gimana? Tek, dan itu bajanya mungkin bengkok-bengkok gitu ya kan. Nah bisa bikin bagus. Iya juga sih, Fams. Pantesan aja sampai ada ide harga tiket masuk Borobudur naik sampai selangit. Ciri khas patung karya Pak Nyoman Nuarta adalah ukurannya besar. Bahan yang digunakan juga khas banget, yakni memakai tembaga dan kuningan. Karya-karya Pak Nyoman memang senantiasa melahirkan decak kagum. Karena seni patung saya karena agak besar-besar, patung ini harus memadukan dengan harmoni, ya dengan harmonis gitu. Seni, teknologi, sains, dan terakhir bisnis. Kita buat bisnis plan-nya, baru kita berani melaksanakannya. Karya-karyanya tidak muncul begitu aja, Fams. Manis pahitnya dunia seni telah kenyang Pak Nyoman alami. Beliau sendiri sudah mulai membuat patung sejak tahun 1973. Artinya, beliau sudah berkarya lebih dari 50 tahun. Wah, amazing ya, Fams. Karena bisa. Kita ngeprint aja harus ke Singapura dulu. Ya, tahun 70-an itu ke sana. Saya punya biro arsitek itu tahun 76 ya. Wah, bikin itu manual semua. Bikin drawing manual, nggak ada. Kemajuan teknologi memang membuat Pak Nyoman Nuarta jadi leluasa menuangkan idenya. Kehadiran berbagai aplikasi modern dimanfaatkan betul oleh Pak Nyoman untuk membuat karya yang fenomenal.
Alright fams, yang mau siap-siap berangkat kerja, saya Jorici dan seluruh tim Ragam Indonesia mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga hari Jumat ini penuh barokah ya fams. Amin. Saksikan terus Ragam Indonesia tiap Senin dan Jumat jam 5.30 hanya di Trans 7.